Oke, selamat pagi ya. Kali ini saya berada di perjalanan dari Sukabumi ke Cianjur dan akan melakukan eksplor ke stasiun Lampegan. Dan memang tadi berangkat lumayan pagi ya, sebelum ya kisaran jam 4.30 atau 40 jam 4.40. Dan ternyata memang jalur yang kita lewati dari Sukabumi menuju ke stasiun Lampegan itu memang jalannya udah ini ya, jalannya cukup parah sih. Tadi sempat melihat kereta api Siliwangi dari Sukabumi menuju ke Cipatat itu melewati stasiun Cirengas, cuman kondisinya masih gelap tadi. Ini kita bisa lihat ya jalan ke stasiun Lampegan, cukup kecil ya. Ini kalau berpapasan dengan kendaraan yang lainnya cukup sulit ya. Jalannya kecil, naik turun, kemudian masih ada beberapa petak jalan itu yang masih berupa tanah dan batu. Dan stasiun Lampegan itu merupakan bagian dari jalur yang dibangun oleh Staatspoorwegen yang menghubungkan antara stasiun Sukabumi menuju ke ini ya, ke stasiun Cianjur, dan diresmikan oleh Staatspoorwegen pada tanggal 10 Mei 1883. Dan jalur Lampegan ini atau jalur yang menghubungkan Sukabumi ke Bandung itu digunakan ini ya, untuk kereta yang dulunya itu melakukan perjalanan dari Batavia menuju ke Surabaya sebelum dibangun jalur dari Cirebon menuju ke Kroya. Jadi di tahun 1880-an akhir atau 1900-an awal, sebelum tahun 1912, jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta ke Surabaya itu melewati jalur ini ya, ke arah dari Sukabumi, dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, kemudian berlanjut ke Bandung, kemudian Yogyakarta, terus ke arah kota Surabaya.
udah lancar ya Pak jalannya Belum, dibandingkan tadi. masih Agak- anjir sama. Pikir sama, saya pikir maksudnya lebih bagus, ternyata enggak juga ya. Nyangkut. Bisa Pak, nyangkut. Kenapa? Nyangkut. Oh, nyangkut kayaknya ini mobilnya. Ya ini sedang coba ini ya untuk minjem sepeda motor untuk menuju ke Lampegan ke penduduk sekitar karena memang jalannya susah untuk diakses. Oke, ini mau turun ke bawah untuk nyari Gojek. Mungkin dalam perjalanan ke beberapa stasiun, ke Lampegan, kemudian Sindang Resmi, saya akan sewa Gojek, sementara mobil ini akan balik dan ketemu nanti di stasiun Cianjur. Jadi untuk sementara ini saya akan pindah dari ini ya untuk nyari Gojek yang bisa nganter ke stasiun Lampegan. Memang aksesnya cukup sulit. Dan ini informasi yang saya dapatkan, ini jalan satu-satunya dari stasiun Sukabumi menuju ke dari kota Sukabumi menuju ke Lampegan. Iya, itu nggak bisa naik di situ tadi Pak.
Oke ya, jadi setelah berubah ini ya, dari naik mobil ke naik ini ya, naik apa namanya, motor, itu alhamdulillah lumayan cepat dan akhirnya tiba di stasiun Lampegan. Ini ya stasiun Lampegan. Kemudian di sana ada terowongan Lampegan yang merupakan terowongan tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1879 sampai dengan 1882 dan kemudian dibuka bersamaan dengan pembukaan jalur dari stasiun Sukabumi menuju ke stasiun Cianjur pada tanggal 10 Mei 1883. Jadi di sana terowongan Lampegan, kemudian di sini stasiun Lampegan. Oke, kita lihat lebih dekat stasiun Lampegan. Jadi kalau di foto-foto lama itu di sekitar sini ya, itu dulu pernah terdapat keran air di sekitar mendekati ini ya, apa namanya, terowongan Lampegan itu. Ada di foto lama salah satu lokomotif itu antara C11 atau C12 ya, yang mengisi air dari keran air itu di sekitar daerah sini yang mau masuk ke terowongan Lampegan ini ya. Nanti akan saya tampilkan fotonya di sini. Kemudian juga selain stasiun, di sini dulu pernah terdapat gudang stasiun Lampegan. Dan dulu di sekitar Lampegan ini juga pernah terdapat pabrik teh, sehingga pengangkutan tehnya itu melewati halte atau stasiun Lampegan ini. Ini kita lihat lebih dekat ya. Perjalanan yang cukup dramatis dari Sukabumi menuju ke Lampegan ini. Ini terdapat tulisan 1879 sampai 1882. Itu artinya terowongan ini tuh dibangun pada kisaran tahun atau membutuhkan 3 tahun antara tahun 1879 sampai dengan 1882. Kemudian direnovasi tahun 2010 terowongan ini. Dan ini merupakan terowongan tertua di Hindia Belanda atau di Indonesia. Dan sebelum ini ya, jalur kereta api dari Jakarta Surabaya sebelum dibangunnya jalur antara Cirebon menuju ke Kroya itu melewati jalur ini. Jadi dulu Jakarta Surabaya itu menempuh waktu 2 hari melewati Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, kemudian Maos, Kroya, Jogja, Madiun sampai ke Surabaya, Gubeng. Dan waktu tempuhnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, waktu tempuhnya 2 hari dan tidak melakukan perjalanan malam. Perjalanannya itu dari pagi sampai sore, kemudian ini ya, berhentinya atau istirahatnya itu di sekitar Maos. Makanya di Maos dulu itu banyak hotel-hotel untuk penginapan bagi para ini ya, pelancong yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Dan di depan inilah terowongan Lampegan yang merupakan terowongan tertua di Indonesia. Dan cukup puas dengan perjalanan kali ini ya, meskipun tadi di awal perjalanan dengan menggunakan mobil itu banyak hambatan. Kemudian saya minta bantuan orang lokal untuk ngantar ke stasiun Lampegan.
Jadi di foto-foto lama itu di sebelah kiri ini itu pernah terdapat gudang. Kemudian di sebelah kanan ini ada corong air untuk pengisian air di lokomotif uap. Nah, dengan adanya corong air tidak menutup kemungkinan Lampak Gandul itu pernah punya water torrent ya. Dan ada pengisian ini ya, pengisian air ya di sekitar sinilah sebelum masuk ke terowongan. Cuman bekasnya udah agak nggak bisa kita lihat. Stasiun Lampegan berada pada ketinggian 439 meter di atas permukaan laut. Dan di depan ini stasiun Lampegan. Dan stasiun Lampegan ini sudah banyak mengalami ini ya, renovasi ya. Dulu di era SS terdapat kayak lisplang yang bergelombang. Kemudian pada perang kemerdekaan antara tahun 1946 sampai dengan 1949 itu ada foto tentara Belanda sedang berada di stasiun Lampegan, dan lisplangnya yang di atas ini itu masih dalam kondisi utuh, tapi sudah ini ya, sudah mengalami kerusakan sebagian. Kemudian saat ini lisplangnya ini sudah diganti ya, sudah tidak orisinal lagi di era SS, tapi sudah diganti pada era DKA. Dan beginilah fasad depan dari stasiun Lampegan. Dan stasiun Lampegan dulu itu pernah ada turntable. Saya coba cari di manakah bekas turntable. Ini kita tepat di depan ini ya, stasiun Lampegan. Kalau kita lihat ini adalah kamar mandi. Kemudian ini masih bangunan lama. Lisplangnya ini ya udah diganti seperti yang saya sampaikan tadi. Di era perang kemerdekaan tahun 1946 sampai 1949 itu masih masih ada. Kemudian lisplangnya diperbarui di era DKA. Kemudian ini kayaknya bangunan tambahan ya yang sini ya. Sebagai pembanding akan saya tampilkan beberapa foto stasiun Lampegan di era Hindia Belanda. Kemudian tidak jauh dari stasiun ini terdapat bekas turntable. Iya, ini bekas turntable. Di mana di sana juga ada rumah dinas. Tampaknya bekas rumah dinas. Nah, model lisplangnya itu seperti ini. Di stasiun Lampegan itu seperti ini. Model lisplangnya. Yang masih ada di era perang kemerdekaan, tapi setelah itu karena mengalami kerusakan diganti di era DKA. Dan inilah di depan inilah bekas turntable atau pemutar loko di stasiun Lampegan. Ini bekas pemutar lokonya.
Ini kayaknya untuk pemutar loko ini ya, loko C11, C12 ya, kalau nggak salah. Ini mungkin apa ukuran ini ya, ukuran turntable-nya itu seukuran di stasiun Krian. Mungkin di sini agak lebih kecil sedikit ya. Iya, di sebelah turntable ini ada rumah dinas yang masih ditempati ya. Rumah dinas ini tampaknya rumah kepala stasiun Lampegan ya. Terdapat 2 jalur di stasiun Lampegan. Ini ya, ornamen di sebelahnya udah diganti di era DKA. Cuman beberapa ornamen yang lainnya kayaknya ini masih asli. Ya, dari turntable itu ternyata di sini dulu selain ada jalur ke gudang ke sini ya, itu ada di sana ada pabrik teh, ada jalur kereta api ke pabrik teh. Tapi sekarang jalurnya udah ketimbun ya, ketimbun di sekitar rumah penduduk. Jadi di sana terdapat pabrik teh. Kemudian ini bekas baduk rupanya.
dulu ada rel ke pabrik teh, Bu. Sampai. Ada rel ke sana ya, rel kereta api. Iya. Untuk ke pabrik tehnya. Iya. Masih ada nggak, Bu, ya jalurnya? Relnya udah nggak ada. Oh, Sini juga penuh tadinya. rel. Iya. Oh. Dan udah nggak ada, sekarang udah pada biasa orang iseng. Oh. Kalau di sana kan ada kayak pemutar loko, Bu, ya? Apa? Pemutar loko di sana ada Iya, di yang depan itu. rumah, ya. Iya, iya. Emang. Oh. Lokomotif ini nih tuh, yang kereta itu tuh, yang hitam itu. Oh. Ibu tinggal di sini dari kapan, Bu? Asli orang sini. Oh, orang sini. Iya. Dulu loko-loko uap yang hitam itu ya, Bu, ya? Iya. Dari emak orang sini. Oh, Dari gitu. kalau dari bapaknya orang Tasik. Oke. Ini dulu setahu ibu di sini gitu. Berarti sini dulu juga banyak rel ya? Banyak. Ini Kal- kan dulunya kayak dipo gitu. Oh, Dipo. Iya kayak dipo gitu, di sini rel tuh banyak di Ada sini. bangunannya? Kalau bangunannya ada, cuma ada bangunan di sana doang. Gudang ya? Iya gudang. Tuh. Itu tahun 95 dibongkarnya. Oh, tahun 95. Iya. Sebentar, Bu, saya punya foto kok. Saya kebetulan ambil dari ini. Apa namanya? Foto-foto Belanda. Permisi, Bu. Ini ya? Iya, seperti itu. Oh. Gudangnya dibongkar tahun 95. 95. Iya. Oke. Ini kan tadinya kebun ya, tempat penyimpanan tadinya di sini. Penyimpanan apa, Bu? Ini penyimpanan rel. Tapi waktu ngambil rel, ibu nggak ingat sama sekali. Ya, oke. Padahal di sini, ibu kalau waktu kecil kalau main ya suka apa tuh mainan di atas itu kan, kalau tumpukannya banyak. Oh, iya, iya. Enak, jadi injat-injatan kayak gitu Hmm. gitu. Waktu kecil kayak gitu di sini. Ini, Bu, foto-fotonya dari mana, Bu? Dari Google juga. Macam-macam di Google mah. Oh, Ibu cari di Google ya? Iya. Cuma itu aja. Kalau yang atas mah ya dari Google, kalau ini mah dari yang bawah tuh. Oh, Ke oke. sini tahun-tahun ini. Kalau itu ya yang kalau itu tempat minumnya kereta tuh. Iya. Tempat minum kereta tahun 2005. Kayak dibongkarnya. Iya, gini. yang muncul gitu ya, ya. Keran air. Iya, keran air. Oh, 2005 dibongkar. 2005 dibongkarnya. Terus? 2003 lah, 2003 kan 2005 udah pada rapi, udah di apa tuh, dipakai keretanya ke sana, ke Sukabumi. Tadinya tahun 97 ini longsor. Yang di mana? Longsor ini di sini dulunya banyak rumah. Oh, Di belakang stasiun itu ya? Iya, di belakang stasiun juga ada, pokoknya 11 rumah itu yang pindah. Ada musola juga di sana. Tahun 97 longsor, terus dibiarin 3 tahun, ibu juga sampai nutup warung. Emang apa tuh, tanahnya sampai ke sini, jadi mobil nggak bisa lewat. Kan terowongannya juga ketutup, keluar itunya, tanahnya. 60 meter tuh yang kan ada batas di sana tuh. Iya, Ya dari iya. sana aja ke sini. Itu Oke. baru. Cuma yang gerbangnya itu nggak bisa dibongkar sampai habis 9 gigi beko. Nggak kuat. Oke. Saking kuatnya bangunan zaman Belanda. Iya, iya. Jangankan pakai gigi beko, kereta juga nubruk. Nggak apa-apa. Cuma ngebul aja. Wah, nggak apa-apa. Zaman Orang Belanda. dalam tuh yang nggak tahu, yang nggak lihat, wah katanya roboh. Itu terowongan roboh. Sambil pada lari ke sini, padahal cuma ketabrak itu. Cuma ketabrak kereta. Karena waktu itu ketabrak kereta tahun
2013 lah. 2013 kan baru diaktifkan. Iya. Ininya keretanya diaktifkan. Itu kereta percobaan. Kereta percobaan masuk, yang lainnya ke bawah. Di sini ketinggalan 2 karena lepas itunya. Pengaitnya itu Iya. ya. Pengaitnya lepas, jadi nubruk. Oh. Itu yang 2 gerbong. Iya, iya. Itu ke bawah langsung, tapi sampai di dalam juga pada keguling sih. Atas. Atas. Oke deh mah. Bang lewat kopinya. Enak. Enak kan? Hah? Itu gudang tahun berapa Bu dibongkarnya? 95. Gudang, yang gudang. Yang gudang ini? Iya. Oh, Iya, 95 ya, Bu. Di 2003 ya barengan sama ini, sama apa tuh tempat minum kereta, iklan Oh, kereta. dibongkarnya Iya, 2003. dibongkarnya, iya. Kan itu sempat 3 tahun vakum. Iya. Terus dibongkar. Cuma bisa lewat orang aja. Hasil bumi dari perkebunan itu ditarik ke kereta. Oh, keretanya masuk ke pabrik teh itu, Iya. Bu ya. Pabrik tehnya masih beroperasi ya, Bu ya? Sekarang Iya. masih. Itu berarti peninggalan Belanda, Bu. Iya. Pabrik tehnya. Di sebelah mana Pak bekasnya? Apa? Mau izin lihat jalur bekas kereta api. Izin nggak apa-apa Pak ya? Masih pengen tahu. Dulu katanya ada jalur kereta api ke Iya, pabrik teh. ada. Sekarang kan udah nggak dipakai. Relnya masih ada? Ada itu. Kalau ke sananya memang udah nggak ada. Oh, Ke dalamnya. Relnya juga udah ketutup ini. oh, Dari situ tuh. Nih relnya. oh iya ini ada bekas relnya. Relnya ke situ, ke dalam. Oke, ke pabrik teh ya Pak ya? Iya, ke pabrik teh. Ini. Ke dalam. Oh berarti dulu jalurnya dari sini ya? Dulu mau. Ini udah nggak dipakai udah tahun berapa? Wah udah lama, lebih Udah daripada 30 tahun yang nggak dipakainya. Oh, Lebih dari 30 tahun. ngangkut teh ya Pak ya? Yang angkutnya dari Tahun 70-an masih ngangkut? yang udah enggak. Oh berarti mungkin tahun 60-an udah enggak ya? Tahun 60 enggak, tahun 70 tahun 60 juga enggak, sampai ke tahun 80 juga udah enggak. Pokoknya dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 65-an lah, kalau nggak salah mah. Udah nggak ngangkut teh ya? Ya? Udah nggak ngangkut, apa Iya. tehnya nggak diangkut pakai kereta ya? Iya, dulu kan ngangkut pupuk sama teh dulu mah ke sini teh. Oh, Dulu. Soalnya waktu saya 5 tahun juga udah umur 5 tahun udah nggak ada, udah Oke. nggak dipakai. Saya kan 63 iya ya. lahir ya bah. Oke, oh iya ya, 60-an udah nggak dipakai ya. Udah nggak dipakai ini. Dulu ini banyak jalur kereta api Pak ya? Nggak Apa? ada. Banyak jalur, banyak relnya Cuma ya? ini doang ke situ. Oh, ke situ, oke. Terus gudangnya, Apa? bagian gudang? Gudangnya ini udah jadi Oh. ini. Gudang stasiunnya? Nah, gudang stasiun emang nggak ada. Hmm, Nggak ada gudang stasiun di situ tuh bekasnya. udah nggak ada ya sekarang Udah ya? nggak ada, itu tuh udah nggak ada. Udah jadi itu kebun. Kebun ya, oke. Oke. Mhm. Udah jadi kebun tuh di situ tuh tadinya gudangnya. Iya, Dia kan uruk dulunya. oh, oke. Turun itu terowongannya Iya, iya. ke bawah. Tahun berapa ya? Kalau tahun 90 kalau nggak salah. 95 kalau nggak salah. Ini pabrik tehnya ya Pak ya di sini ya? Nggak dipakai sama kereta api lebih daripada 15 tahun ini juga. Dulu mah nggak ada. Oh, Pak ini Pak SBY ini dibetulinnya. oh, oke. Baru ada Ini pabrik tehnya ya Pak ya? ya pabrik teh. Jadi di sana adalah kawasan pabrik teh yang dibangun di era Hindia Belanda ya.
Nah, itu gampang nggak mana duit? Mana? Tadi di motor ini. Oh. Ayah tuh.